Oke. Ya, saya coba review ulang ya kemarin kita sudah waktu terakhir pertama analisis ya. Saya bicara bilangan real, sifat-sifat bilangan real, buat aljabar ya. Eh, itu sifat komutatif, asosiatif, ajetas, inverse, dan distributif ya kalau ini. Kalau A1 itu artinya sifat addition satu, gitu. Sifat penjumlahan satu, berarti komutatif gitu. Ini satu komutatif, dua asosiatif, tiga identitas, empat inverse gitu ya. Kalau M berarti multiplication ya atau perkalian, dan sempat membahas beberapa teorema-teoremanya. Dan oke, latihannya ini latihannya dikerjain atau enggak? Ini saya nggak dapat foldernya ini. Aku kerjaan nggak, Bar? Kalau Siapa ngerjain Siapa? Saya sempat ini Kak kerjain, cuman untuk penumpuannya ada kendala device Kak. Oh gitu. Siapa ngerjain nggak coba yang ini? Yang semester 2? Yang semester 2 mungkin bisa dijawab ya teman-teman. Untuk Kasifa bagaimana? Hmm. Oke, coba coba jawabannya Akbar di gimana? Coba saya tulis aja ya. Akbar yang jawab nomor satu, 2B ya, 2A deh, 2A. Coba ya, bukti coba. Oke ya, bukti. Akbar jawabnya gimana? Yang pertama pasti yang kiri dulu ya kita tulis ya. 2A ya, 2A. Min A plus B sama dengan apa, Bar? Kalau menurut saya itu Kak, untuk minnya itu kita bisa jadi min satu Kak. Apa Oke. benar? Itu menurut saya. Oke, kata Akbar berarti min satu kali A tambah Dikali B. Oke. A Alasannya tambah B. apa? Karena kan kalau menurut saya itu kan bisa, kalau min sendiri itu kan kalau semisal dia beli sendiri itu satu Kak. Jadi kalau semisal minnya sendirian tuh itu jatuhnya itu min satu Kak. Itu menurut saya Kak. Oke. Oke, betul sebenarnya. Ya, sebenarnya sih ini eh, ya kita tahu ya SD SMP kita kita juga tahu sebenarnya. Cuman saya inginkan itu kita mengacu kepada teorema atau aksioma yang sudah ada gitu ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas yaitu yang ini ya, yaitu yang mana, Bar tadi? Alasannya apa? Alasan saya ya karena it- kalau min sendiri itu kan bisa berdiri sendiri itu Kak. Itu bisa ditulis sebagai satu Kak. Jadi min satu itu Kak. Kalau menurut saya. Nggak, maksud saya tuh alasannya ini teorema berapa gitu tuh. Ya, jadi sebenarnya udah ada di sini ya. Jadi kita sudah pernah buktikan yaitu satu c ini ya. Ini yang dipakai Akbar tuh yang ini ya. Yang ini nih. Ini, Bar. Kamu pakai itu yang ini nih. Ya, jadi min A tadi, min A diubah menjadi min satu kali A. Jadi min A plus B diubah jadi min satu kali A plus B. Oke. Jadi alasannya gitu ya, Bar. Alasannya itu nomor satu c gitu tuh, maksudnya. Ya, ya kita juga Oh, oh iya, kita Kak. kita Oh, kita juga tahu sebenarnya ya kita anak SMP juga tahu gitu kan kalau min A plus B ya min satu kali A plus B. Memang tahu. Cuman kita tuliskan aja dengan ini uh, asalnya itu nomor satu C gitu tuh, maksudnya. Nomor satu bagian C yang tadi yang pernah kita kerjakan ya gitu ya. Kemudian gimana? itu sama dengan min satunya itu kita bisa kaitkan berani dengan min satu dikali dengan A, min satu dikali dengan plus B. Oke. Ini berarti apa alasannya? Sifat Uh,
Alasannya itu Coba, kan coba distributif dicontohkan ya. kan min satu dikali dengan A, kemudian ditambah dengan min satu dikali dengan B, Kak. Iya, maksud saya tuh teorema berapa ini yang kamu kutip maksud saya. Ini sebenarnya bukan teorema ya, aksioma ya, aksioma D ya, aksioma ke-9 ya, aksioma D distributif. Kan ada Oh, komutatif, distributif ya, Kak, jadinya. iya, aksioma distributif gitu. Dia alasannya gitu, alasannya aksioma distributif. Jadi eh ya benar sebenarnya sih nggak menyalahkan. Tapi saya berpikirnya tuh kita ngutip sesuatu gitu ya. Jadi setiap langkah kita itu kita ngutip sesuatu. Kita ngutip dari mana sih gitu. Kemudian baru apa nih? Apalagi sama dengan kemudian sama dengan apa? Sama dengan itu min A Oh iya, ditambah ya, kode D sih. Iya. Min A ditambah. oh, ya, B, B, Oh Kak. iya, Satu dikali langsung dengan ya. B. Nah, kesimpulan ya. Min Jadi A. min A ditambah dengan min B. Oke, alasannya Alasannya karena teorema berapa tadi? Balik lagi eh, ya. itu alasannya bisa jadi ini. Itu alasannya min A itu bisa jadi min satu A gitu, Kak. Jadi Hmm, bisa ditulis sebagai min A atau juga min B sebenarnya bisa ditulis dengan min satu B. Jadi kalau misal dia ini bisa jadi min A ditambah dengan min B ya. itu, Kak. Jadi alasannya tetap ini ya, tetap C ya. Di Oh, iya, ngutip dari satu C. Sama ya, jadi ngutip satu C juga. Satu C gitu loh. Jadi ada ya kan namanya kalian juga kan kalau penelitian itu kan kutipan itu harus ada sumber ya. Ini kayak gitu ya. Jadi analisisnya juga sama ya. Sebenarnya dia antar satu langkah itu dia ngutip mana gitu tuh. Ngutip teorema berapa atau ngutip ngutip aksioma keberapa. Jadi ada alasannya semua gitu. Oke, benar ya? Oke. Nah, yang nomor yang B gimana? Yang 2B. Kalau Siva ngerjain nggak sih, Siva? Coba 2B deh, Siva. Bisa nggak dikerjakan sekarang? Min A kali min B. Oke. Kita kira sama dengan apa? Coba semester 4 kan ya? iya, Kak, untuk kasih Pak udah semester 4, Kak. Siva bisa ini nggak? Coba. Jawab aja. Min A kali min B itu sama dengan berapa? AB. Ya, ya kalau misalkan langsung ke sini mah iya. Maksud saya, gimana cara kita membuktikan kalau ini benar gitu ya? Kalau yang ini benar. Ya, jawabannya ya memang AB gitu, A kali B maksud. Jadi maksudnya untuk sampai ke langkah ini, langkah samping kanan ini, maksudnya kan harus ada langkah yang lain. Coba gimana Min jawabnya? satu kan? Oke, gimana? Min satu kali A gitu ya. Nah, min satu kali B. Nah, berarti ini alasannya apa ngutipnya dari sama ya, dari satu C. Nah, kemudian min satu bisa kita pindahkan ya, di min satu kali min satu gitu kan ya, kali A kali B. Ini apa nih? Masuk kepada, ini apa Bar? Kok bisa pindah begini? Kok bisa? Boleh ya pindah begitu ya? Alasannya apa? Ah, menurut saya alasannya karena ada sifat komutatif bukan, Kak? Oh iya, komutatif. Berarti M1 ya. M1 komutatif. Nah, kemudian min satu kali min satu ya. Min satu kali min satu berapa? Satu kali min satu adalah satu, Satu, Kak. iya, A kali B. Ya kan? Nah, min satu kali min satu itu dia alasannya adalah nomor satu B. Ini ya.
Ini alasannya ya, 1D. Jadi ada alasannya. Alasannya yaitu 1D. Nah, 1 kali AB sama dengan AB. Nah, ini alasannya adalah M. Alasannya M berapa? M3 ya. M3 identitas. M3. Hanya M1 komutatif, M2 asosiatif, M3 identitas, M4 adalah inverse gitu ya. Pokoknya gitu ya. Jadi setiap langkah itu harus ada alasannya. Dia ngutip di mana. Dan kita harus tahu apa eh, logis gitu ya, harus logis gitu alasannya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ini udah ya kemarin ya. Sifat urutan ya. Sifat urutan dari bilangan real. Kalau ngelihat begini biasanya nggak ngerti. Ya coba sederhanakan aja ya. Jika A dan B belongs to P, P itu artinya adalah bilangan real positif ya. Bilangan real positif. Intinya gini, nomor kayak 215I ini, yang ini, artinya jika A lebih dari nol dan B lebih dari nol, maka A tambah B juga lebih dari nol. Ini sepakat semua ya. Kemudian yang 2152 itu A lebih dari nol, B lebih dari nol menyebabkan A kali B lebih dari nol. Kemudian untuk yang ketiga itu namanya sifat trikotomi ya. Untuk nomor 3 ini, yang ini namanya sifat trikotomi. Trikotomi. Jadi jika A adalah bilangan real, jika A bilangan real ya. Jadi kalau yang trikotomi ini, jika A bilangan real, maka salah satu pasti berlaku. Maka kalau enggak A itu dari nol, atau A itu sama dengan nol, atau A itu kurang dari nol gitu. Salah satu aja kan ya. Kalau kalau bilangan real ya kalau enggak lebih dari nol sama dengan nol, kurang dari nol. Salah satunya saja kan nggak boleh. Kalau lebih dari nol ya berarti dua-duanya sama dengan nol dan kurang dari nol, ini jadi tidak berlaku gitu kan ya. Ini artinya ini ya kalau untuk yang ketiga ini. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Kemudian yang definisi 216 ini artinya adalah jika A kurang B, jadi anggota P artinya A kurang B ya, artinya A dikurangi B lebih dari nol gitu kan. Maka A lebih dari B, atau bisa ditulis ya, atau ya bisa ditulis B kurang dari A gitu. Ini juga sama ya, jika A lebih dari nol, oke jadinya A kurang dari lebih dari sama dengan B, atau gitu kan B kurang dari sama dengan A. Ini sepakat semua ya. Ya kalau kita mikirnya ya tinggal pindahin aja gitu kan ke kanan gitu kan. Ini sifat pindahan ini ya, guru SD yang bilang biasanya. Kemudian ada beberapa teorema ya. Teorema di sini teorema. Beberapa teorema tentang sifat urutan ya. Sifat urutan tuh akan apa ya? Kita akan berbicara terkait dengan kurang dari, lebih dari gitu ya. Jika A lebih dari B, B lebih dari C, maka A lebih dari C. Ini sifat, namanya sifat apa? Sifat transitif ya. Transitif. Ini sepakat semua ya. Kalau misalkan 4 lebih dari 3, 3 lebih dari 2, ya pasti 4 lebih dari 2 ya. Kemudian ini juga sama ya. Jika misalkan 4 lebih dari 3, misalkan C-nya itu berapapun nggak tahu ya. C-nya anggaplah C-nya sama dengan 1, maka
Ini sifat B ya. Ya 4 tambah satu ya pasti lebih dari 3 tambah satu dong. Ini sepakat semua ya. Saya nggak akan membahas pembuktiannya ya. Saya cuman contohnya saja nggak apa-apa. Yang C, jika A lebih dari B, oke anggaplah A-nya 4, B-nya 3. Kalau C-nya lebih dari 0, anggaplah tadi C-nya 1 ya. Kalau C-nya 1 misalkan, atau C-nya 2 deh. C-nya 2, maka ya 4 kali 2 itu pasti akan lebih dari 3 kali 2 ya. Tapi, tapi kalau C-nya itu kurang dari 0, C-nya anggaplah min 2, min 2 misalkan, 4 lebih dari 3, maka 4 kali min 2 itu akan kurang dari 3 kali min 2. Nih, sepakat semua ya, min 8 itu kurang dari min 6. Kemudian dari teorema 218, A, jika A bilangan real, A-nya bukan sama dengan 0, A kuadrat lebih dari 0. Ini sepakat semua ya, A kuadrat lebih dari 0. Ya, min 1 kuadrat ya 1 kan lebih dari 0 ya. Ini juga sepakat semua ya, 1 lebih dari 0 ya. Kemudian yang C, jika N adalah bilangan asli, maka N lebih dari 0. Ini juga. Buat lu cewek-cewek yang sering asal. Kemudian yang ini, untuk teorema ini, jika AB lebih dari 0, maka ini teoremanya 2 ya. AB lebih dari 0, maka A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Atau A kurang dari 0, B kurang dari 0. Ini sepakat semua ya. Ini di SD juga dipelajari ya. Positif kali positif sama dengan positif gitu kan. Positif kali positif ya sama dengan positif gitu kan. Negatif kali negatif, negatif kali negatif dan ini kan positif ya. Positif kali positif sama dengan positif gitu kan. Negatif kali negatif kali negatif ya positif juga gitu kan. Nah, gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan perkalian yang menghasilkan bilangan negatif ya. Bisa kalau salah satunya saja ya, kalau A-nya kurang dari 0, ini kan negatif ya, maka B pasti positif. Kalau A-nya positif, B-nya negatif. Gitu. Ini sifat-sifat anak SD. Oke, saya coba, kita coba latihan ya. Kita akan mencoba beberapa latihan. eh Coba nomor berapa ya? Saya sebenarnya pengen mengajari, punya memberikan terkait dengan teknik membuktikan tak langsung ya ini tak langsung yang mana ya tak langsung bisa ya. Coba yang langsung dulu aja nih apa deh yang langsung dulu aja. Yang ini nomor 10 dia boleh 10 A dan B. Kita akan coba 10 A dan B ini tapi ini langsung ya pembuktian langsung 10 A dan B. Oke. Nah, jika A kurang dari B dan C kurang dari sama dengan D, maka A tambah C kurang dari B tambah D. Oke. Gimana caranya? Kalau ini sudah diperbolehkan ya, apa namanya, menjumlahkan kedua ruas itu ini sudah diperbolehkan karena kita sudah membahas teorema 217, 218, dan 2110 ya. 219-nya apa? Enggak deh. Ini boleh diperbolehkan ya. Bukti. Untuk yang A, untuk yang
A dulu deh boleh. Yang A, ini kan A kurang dari B. Oke. Diketahuinya A kurang dari B dan C itu kurang dari sama dengan D ya. Oke. Gimana caranya kita ini untuk membuktikan bahwa AC ditambah AC kurang dari A tambah C kurang dari B tambah B. Gimana caranya? Kita teorema ini ya, teorema ini. Gimana, Bar? Akbar gimana, Bar? Yang pasti dari sini dulu ya. Kalau menurut saya kan pakai teorema yang 2.10 bukan Kak? Oke, 2.10. Perkalian 10. 2.7 Dua ya, titik satu titik sepuluh Kak. 2.1.10. Yang ini. Ini perkalian, kalau yang ini kan Oh, penjumlahan ya. oh iya Yang satu Kak. S10 Oh, berarti yang A 2.1.7 jumlahan ya. Berarti bukan. pakai yang mana? 2.1.7 Yang bukan ini ya, Kak. yang Yang B. bagian, iya betul, bagian yang B. Oke, bagian ini Ya, ya, Kak. bagian B. Bagian bagian B. Oke, kita titik bagian B. Berarti kan A ditambah C pasti kurang dari B tambah C, betul ya? Oke. Iya Kak. Kemudian kurang dari B tambah B C. tambah D. Nah, tapi ini benar nggak? Ininya kurang dari. Oke, yang pertama ini benar ya. Ini teorema berapa tadi? Teorema, oke. Teorema 27 ya, 217 Dua yang titik B. satu titik tujuh Kak. Mm-mm. Ini teorema 217 yang B ya. 217 bagian B. Kemudian ini jadinya gimana nih? A tambah C kurang dari B tambah C ini benar ya, 217. B. Lalu jadinya apa? Kurang dari juga. Iya, bukan dari Kak. Kurang dari Di eh, B tambah D bukan Kak. B tambah D. Oke. Kurang dari apa kurang dari sama dengan harusnya? Harusnya kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan bukan kurang dari saja ya maksudnya kurang dari sama dengan. Karena C dan Simpelnya D, ada C uh, kurang dari sama dengan D. iya ada ini ya, ada potensi C itu sama dengan D. Kalau C sama dengan D, ya berarti B tambah C sama dengan B tambah D ya. Berarti ada potensi sama dengan di situ. Tapi tetap ya, kesimpulannya ya ujung sini, kesimpulannya ya ujung kiri ya, ujung kiri ini ya kurang darinya di sini ya, kurang darinya ya pakainya yang ini, kurang dari ujung kanan gitu. Ujung kiri kurang dari ujung kanan gitu. Ya tetap kesimpulannya adalah A tambah C kurang dari B tambah D gitu ya. Kurang darinya pakai yang ini ya, pakai yang ini, jangan yang ini. Kayaknya yang ini yang pertama ini. Kemudian yang B pakai perkalian yang B ya. B pakai perkalian. 0 kurang dari A kurang dari B. Oke. Dan ininya apa? 0 CD ya. 0 CD.
dan nol kurang dari C kurang dari D. Oke. Sama ya gitu juga ya, pakai teorema ini ya, teorema dua, sebenarnya 217 ini ya, 217 C punya yang teorema yang ini yang bisa dipakai. Yang ini ya, teorema yang ini. Oke. Jadi kalau ini pakai teorema yang tadi ya. Berarti kan kalau kita melihat bahwasanya nol itu kan ya pasti kurang dari sama dengan, oke, oke, dulu. Nol kan nol kurang dari A kurang dari B. Ah, kemudian dikali C ya, dikali C kedua ruas jadinya gimana? Nol kurang dari sama dengan AC kurang dari sama dengan BC. Kenapa kurang dari sama dengan? Bukan kurang dari saja. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kurang dari sama dengan? Kenapa berubah? Kenapa nggak kurang dari saja? Jadi nggak, kenapa nggak A kurang dari, nol kurang dari AC kurang dari B. Kenapa? Kalau Syifa, kenapa Syifa? Kira-kira. Kenapa kok bisa ganti sih? Kenapa kenapa kok dari kurang dari ini bisa ganti jadi kurang dari sama dengan? Kalau semester 2 boleh? Boleh, ada yang mau, eh, siapa ya? Oke, saya tunjuk. Agnia, coba Agnia. Agnia. Ini ikut. Oh ya, yang dari semester 2 boleh jawab ya teman-teman ya. Di sini ada semester 2 ada Juwita, ada Fariha, Lihat. Agnia, Handayani, Nada, Nia sama. Udah. Boleh ya dari semester 2. Atau siapa ya? Ini ya, boleh nih ya. Nia Agustin. Yuk boleh ya teman-teman bisa jawab ya. Kalau saya dapat apa kok teman-teman. Kita sama-sama belajar kok. Ini semester 2 jadi silent tidur semua, silent listener semua ini. Mbak Nia Agustin coba, boleh? Atau dia Nabila boleh? Oh, lagi connect. Kenapa bisa berubah gitu ya? Jadi seperti sama dengan gitu. Kalau ini Sally Amalia apa? Boleh Kak Seli. Halo Kak Seli bagaimana? Kalau Sally gimana? Ini kenapa kenapa kok bisa berubah gitu? Ah, ya udahlah. Halo. Lakbar kenapa? Lakbar, Lakbar kenapa Bar? Kenapa bisa berubah? Jadi kurang dari sama dengan kali. Karena menurut saya ada kalau untuk lebih kecil A lebih kecil B itu kan Kak itu kan nggak ada sama dengan Kak. Kalau untuk sedangkan nol lebih kecil sama dengan C lebih kecil sama dengan D itu dia ada sama dengan Kak.
sama dengan. Jadi mungkin kalau menurut saya kenapa bisa kayak gitu ya karena ada lebih ke sama dengan Kak. Saya lebih ke sama dengan D. Ya, betul ya. Jadi C itu bisa potensinya nol juga gitu. Jadi C bisa berpotensi nol. Kalau kalau C-nya nol, otomatis A kali C akan sama dengan nol gitu kan. Iya. B kali C juga sama dengan nol gitu kan. Ya, bisa sama dengan nol. Nah, kemudian jadinya satu lagi berarti kurang dari sama dengan E kali C gitu ya. Sama ya kayak yang atas juga ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya ah, 0 ini insya Allah ya mudah kalau ini. Simpulkan 0 kurang dari sama dengan AC kurang dari sama dengan BT. Benar ya? Di teoremanya benar ya? Jadi karena C, C dan D itu bisa potensi 0. Kalau 0 kan ya A kali 0 ya 0 gitu kan. B kali 0 ya 0 gitu kan. Jadi A kali 0, B kali 0 ya satu. Gitu. Jadi berpotensi bisa jadi 0 gitu. Jadi makanya kurang dari sama dengan. Bisa berpotensi sama dengan 0. Oke. Kemudian nomor berapa ya? Coba ya. Jadi saya akan mencoba untuk membuktikan soal yang menggunakan menggunakan pembuktian tak langsungnya. Sebenarnya nomor 8 bisa juga ya nomor 8B. Nomor 8B itu bisa menggunakan bukti tak langsung. Ada yang pernah ngerjain nomor 8B? Nomor 8B bisa menggunakan bukti tak langsung bisa. Kemudian bisa juga saya sudah ngerjain itu nomor 13. Nomor 13 itu saya pakai bukti tak langsung. Apa yang nomor 13 saja ya? Nomor 13. Bisa bisa dua-duanya nih. Di nomor 13 saya akan coba. Ini saya coba buktikan nomor 13. Oke, 13. Oke. Ini pakai jika dan hanya jika ya. If and only if. Nah, ini buktinya harus dua arah ya. Kalau ya jika dan hanya jika, ini buktinya harus dua arah. Nah, ini bentuknya jika dan hanya jika ya. Jadi, eh, jika A dan B bilangan real, buktikan bahwa jika apa? A tambah B, A kuadrat tambah B kuadrat. Jika dan hanya jika A sama dengan B, sama dengan nol dan B sama dengan besar. Jadi bentuk bentuk apanya? Bentuk logikanya ya, yang 13 ini bentuk logikanya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan nol. Gitu ya. Jika dan hanya jika gitu kan. A sama dengan nol dan B sama dengan nol. Maka maka yang gua sudah pernah belajar ya jika dan hanya jika ya. Maka kita harus membuktikan dua arah ya. Yaitu yang pertama, kita harus membuktikan bahwasanya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan nol. Maka gitu ya, A sama dengan nol dan B sama dengan nol. Dan juga yang nomor dua, yaitu A sama dengan nol dan B sama dengan nol. Menyebabkan atau jika A sama dengan nol dan B sama dengan nol, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan nol. Oke, yang mudah sebenarnya itu yang dua dulu, yang mudah.
Itu lebih mudah sebenarnya. Karena kata mama kamu gak bisa bahasa Arab. Kalau yang nomor satu ini saya pakai bukti tak langsung. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi untuk membuktikan ini kita harus membuktikan dua arah ya. Jadi kiri ke kanan dan juga kanan ke kiri. Kiri untuk mendapatkan kanan, kanan untuk mendapatkan yang kiri. Oke, bukti. Saya akan coba buktikan yang dua dulu ya, yang ini dulu ya. Karena ini lebih mudah ya dibanding eh, yang nomor satu. Saya buktikan yang nomor dua dulu. Diketahui kan A sama dengan nol dan B sama dengan nol. Maka apa? Maka langsung aja berarti. Nggak juga sih ya. Bentar, bentar. Satu-satu berarti ya, satu-satu. Jadi yang nomor dua itu satu-satu, kita coba satu-satu. Kan A sama dengan nol, maka coba saya jawabnya gimana? Bikin logika yang agak sedikit masuk akal. Iya, gini ya. Ini lebih gampang. Oke, kan A sama dengan nol dan B sama dengan nol. Maka kan aku sama dengan A kali A ya. Kan A kali A ya. A-nya nol. A-nya juga nol gitu kan, sama dengan nol. Gitu. Terus B kuadrat itu kan sama dengan B kali B. B-nya nol, B-nya juga nol, sama dengan nol. Gitu. Ya, sehingga A kuadrat tambah B kuadrat ya sama dengan nol tambah nol. Nol tambah nol sama dengan nol. Ini lebih mudah ya, nomor dua lebih singkat dibanding nomor satu. Nomor satu saya menggunakan bukti tak langsung kontraposisi. Apa itu kontraposisi? Ada masih ingat kontraposisi? Pakai sifat aja bukan kak? Yang sifat yang nomor satu. Nomor satu pakai sifat apa? Enggak pakai teorema apa? Kalau mereka nggak pakai kontraposisi pakai apa? Saya pakainya kontraposisi. Pelakuan nomor satu gimana? Yang ini kak yang A kuadrat sama A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan kurung A ditambah dengan B untuk tutup kuadrat diambil dengan 2 dikali A dikali dengan B. Itu bukan. Oh yang mana? Ya, oh, yang ini maksudnya ini, ini, yang ini. Iya, maksudnya itu. Cuma kan karena aku agak ditambah B kuadrat ya kak. Jadi itu aku Oh, agak ditambah B kuadrat sama dengan kurung buka A ditambah B kurung oke, tutup kuadrat diambil dengan 2AB kak. oke, oke. Coba logikanya Akbar ya, logikanya Akbar. Coba logikanya Akbar. A kuadrat tambah B kuadrat itu kan sama, kalau ini dari sini dulu ya. Logikanya Akbar itu Ya A kak. kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A tambah B B kuadrat kuadrat dikurang diambil 2B. 2 Oke. 2B ya kak. Terus, Nah, untuk A sama B ini kan bisa kita substitusi Kak. Karena A sama dengan nol dan B sama dengan nol, maka kita substitusi jadi nol tambah nol kuadrat diambil dengan 2 dikali dengan nol dikali dengan nol Kak. oke. Oke. Kata Akbar tadi kan bisa disubstitusikan B-nya sama dengan nol, A sama dengan nol. Tapi kan ini kan gini Bar. Untuk nomor satu itu adalah kita belum tahu A dan B-nya berapa. Jadi logikanya gini, nomor satu itu. Kita nggak tahu A dan B-nya berapa. Tapi jika dikuadratkan, ya, dikuadratkan A-nya ditambah B-nya juga dikuadratkan sama dengan nol. Tapi kita belum tahu nih kan ini tujuan kita belum 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 apa
Kalau kita mensubstitusikan A sama dengan nol, B sama dengan nol, berarti kita sebenarnya udah tahu dong kalau A sama dengan nol dan B sama dengan nol gitu. Jadi belum bisa berarti ya begitu ya. Karena ini justru ini yang harus kita cari, bukan bukan kita substitusikan. Kalau kita substitusikan berarti kan kita udah tahu kalau A sama dengan nol, B-nya sama dengan nol. Kan gitu ya. Oh, gitu. Masuk ya gitu ya. Masuk ya. Makanya kalau pembuktian yang nomor dua lebih mudah. Kenapa? Karena kita mengasumsikan A sama dengan nol dan B sama dengan nol. Nah, ini kan lebih mudah ya. Kalau A sama dengan nol dan B sama dengan nol, ya A kuadrat kan sama dengan nol. B kuadrat sama dengan nol. Ya berarti A kuadrat tambah B kuadrat, nol tambah nol, sama dengan nol gitu kan. Ini lebih mudah, makanya saya bilang yang membuktikan nomor dua lebih mudah, lebih singkat. Karena kita sudah tahu A-nya sama dengan nol, B-nya sama dengan nol. Tapi ini kalau kalau nomor satu, itu justru yang kita cari gitu tuh. Justru kita cari A sama dengan nol dan B sama dengan nol gitu kan. Dengan asumsi kuadrat ditambah kuadrat sama dengan nol, yang ini ya. Asumsinya yang ini ya. Asumsinya yang ini gitu. Kita ini tujuannya nih, tujuannya. Jadi belum bisa ya untuk yang lain juga ya. Jadi belum bisa yang disampaikan Akbar itu substitusikan aja kak gitu A sama dengan nol dengan B sama kan ya justru itu yang kita cari gitu kan. Kalau kita bilang begitu ya berarti kita udah tahu kalau A-nya nol, B-nya juga nol. Nah, ini kalau cara saya kita menggunakan kontrapositif. Ada yang masih ingat kontrapositif di pelajaran di mata kuliah? Oke, di pelajaran logika boleh dia atau di kuliah itu di matematika dasar boleh ya. Jadi coba kontrapositif itu apa? P maka Q ini akan ekivalen dengan apa? Kontrapositifnya. Apa kontrapositifnya? Ya lupa. Ada ada inverse, ada converse, ada kontrapositif. Masih ingat gak? Kontrapositif, inverse, converse. Implikasi P bukan Kak? Di implikasi P, itu namanya inverse. Inverse itu, bukan ya, inverse itu P, itu converse ya, converse. Yang kontrapositif itu ekivalen dengan implikasi, yaitu ingkaran Q, maka ingkaran P. Ini akan se apa? Se ekivalen ya, ekivalen itu nilai kebenarannya akan sama. Boleh dicek lah, dicek pakai pakai tabel kebenaran boleh ya, silakan. P maka Q akan sama dengan ingkaran Q maka ingkaran P ya. Jadi boleh dicek silakan ya. Saya tidak mau menjelaskan sepanjang lebar ke sana ya. Itu itu urusannya matematika dasar aja. Nah, kita ubah ya, ubah ini yang ubah pernyataan satu ini menjadi kontrapositif ya. Kontrapositifnya berarti kan ingkaran ini, ingkaran ini ya, ingkaran yang kanan. Nah, ingkaran kanan itu berarti apa nih? Kan A sama dengan nol dan B sama dengan nol. Ingkaran kanannya apa? Ingkaran kanan itu berarti kan ingkaran dari ini ya, ingkaran dari ini. A tidak sama dengan nol atau B tidak sama dengan nol. That's right. Aplikasi Jadi, dari A keluarga B keluarga tidak sama dengan nol. oke, betul. Benar ya? Oke, jadi ingkaran dari A sama dengan nol dan B sama dengan nol adalah A tidak sama dengan nol atau ya, dan itu ingkarannya atau. Jadi A tidak sama dengan nol atau B tidak sama dengan nol menyebabkan atau ya jika A tidak sama dengan nol atau B tidak sama dengan nol, maka A kuadrat ditambah B kuadrat tidak sama dengan nol. Gitu ya. Ini ingkarannya. Ingkaran Q maka ingkaran B. Oke. Kita buktikannya menggunakan kontrapositif ya, karena eh, kontrapositif itu ekuivalen dengan implikasinya. Jadi kalau kita buktikan ini benar,
Jadi caranya gitu ya. Ini namanya pembuktian tak langsung. Jika ini nih, jika ini semua nih kita buktikan benar, maka ini juga benar. Yang ini juga benar. Jadi kalau kita buktikan ini nih, yang ini semua nih, itu benar, maka ini juga benar. Implikasinya juga pasti benar. Gitu caranya. Kita buktikan yang ini ya. Yang kan diketahui bahwasanya A itu tidak sama dengan nol. Oke, menurut teorema, apa artinya? Menurut teorema 218 yang ini, jika A itu bukan sama dengan nol, maka A kuadrat lebih dari nol. Tuh ya. A kuadrat lebih dari nol. Ya, teorema 218A. Ya, karena A bukan sama dengan nol, maka A kuadrat pasti lebih dari nol. Kan gitu. Kemudian B-nya juga kan bukan sama dengan nol, maka B kuadrat juga lebih dari nol. Ini ya, apa namanya akibat dari teorema 218 bagian A. Akhirnya karena A kuadrat lebih dari nol dan apa ya atau ya B kuadrat lebih dari nol, ini menyebabkan apa nih? Menyebabkan A kuadrat ditambah B kuadrat ini pasti lebih dari nol. Lebih dari nol artinya apa? Lebih dari nol kan artinya tidak sama dengan nol dong. Benar nggak? Kan lebih dari nol. Ini kan artinya A kuadrat, B kuadrat tidak sama dengan nol. Nah, karena kontrapositifnya benar, kan kita buktikan bahwa ini benar ya. Ini kan benar ya. Kalau kita A bukan sama dengan nol, kemudian atau B-nya bukan sama dengan nol gitu kan. Kalau salah satunya bukan sama dengan nol, maka penjumlahannya ini pasti kan lebih dari nol. Nah ini alasannya apa? Saya lupa nih. Alasannya apa ya? Alasannya, oh ini, oh alasannya definisi 215. Definisi 215 bilang bahwasanya, tuh lihat. Ini nih. Ini ya. Alasannya definisi 215. Harus ada bukti ini ya, bukti bukti ngutip di mana ya. Definisi 215 ya. Ingat ya yang ini nih bagian ini. A lebih dari nol, B lebih dari nol, maka penjumlahannya juga lebih dari nol. Sepakat yang ini ya. Oke, sehingga oke, ini berarti definisi 215 bagian satu ya. Oke, definisi 215 bagian I. Nah, artinya kan apa lebih dari nol ya? Ya, artinya lebih kurang apa? Kalau lebih dari nol ya berarti bukan sama dengan nol dong gitu. Ini kan arti secara trikotomi ya. Trikotomi atau boleh 215 bagian 3. Nah, ini yang disebut sebagai bukti tak langsung atau bukti tak langsung bentuk kontrapositif ya. Ini kalau ini bukti tak langsung bentuk kontrapositif. Jadi kalau kita bingung, kalau kita bingung implikasinya nih, membuktikan implikasinya, kita bingung ya membuktikan yang ini nih. Kalau kita bingung membuktikan yang ini, kita bisa menggunakan kontrapositifnya. Ini kan lebih gampang ya. Ini kan lebih mudah ya kalau kontrapositifnya lebih mudah. Oh, bukan sama dengan nol, B bukan sama dengan nol. Oh, ternyata menurut teorema 218A ya A kuadrat lebih dari nol dong, B kuadrat lebih dari nol gitu. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat juga pasti lebih dari nol gitu kan. Ini 215I.
Kemudian trikotomi juga ya 215 II ya. Kan sama dengan 0 gitu kan. Trikotomi. Nah, gitu ya. Sehingga apa ya ininya nih kata-katanya yang baik. Untuk bukti yang nomor dua mah insya Allah bisa ya. Tapi kalau bukti yang nomor satu, saya kasih kata-kata ya, bisa kasih kata-kata begini. Karena kontra positifnya benar, ini boleh ya, ini kita boleh. Karena kontra positifnya benar, maksudnya ini ya, maksudnya yang ini, maksudnya teorema yang tadi itu, maka implikasinya juga benar. Implikasinya juga benar. Atau ya ini akan berlaku ya. Jadi berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 0 menyebabkan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Nah, karena satunya terbukti, dua terbukti, ini terbukti ya, ini terbukti checklist, ini dua juga terbukti checklist, maka pembuktian ini terbukti ya. Bisa kita kasih ini sehingga A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 terbukti benar. Terbukti ya. Oke. Oke. Itu ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira untuk yang kontrapositif ini? Ini kayaknya jarang dibahas juga gitu ya. Padahal ini penting juga. Yo teman-teman, kalau ada mau bertanya, dipersilahkan ya teman-teman. Mungkin dari di sini ada Juwita, ada Faiha, ada Agnia, ada Handayani, ada Nabila, ada Nada, Nia, Nusaida, ada yang mau bertanya? Tidak. Juwita ada mau bertanya enggak Juwita? Juwita cukup, Kak. Oke, Juwita. Faiha mau bertanya enggak Faiha? Cukup, Kak. Oke, untuk Nabila mau bertanya enggak Nabila? Kak. Ahnia bagaimana Ahnia mau bertanya tidak? Cukup, Kak. Oke, mungkin Nusaida bagaimana? Mau bertanya enggak Nusaida? Dariku cukup, Kak. Oke, mungkin untuk semuanya kalau mungkin udah cukup ya Kak. Kalau ya, ini untuk tadi. Kalau Akbar gimana? Ngerti nggak ya tentang kontrapositif? Pernah pembuktian gini gitu? Pembuktian kontrapositif. Kalau dari saya udah nangka aja sih Kak untuk nomor satu tiba-tiba pakai logika ditukar terus tiba-tiba pakai fakta positif. Ini menurut saya ini di luar ekspektasi saya Kak. Ya, jadi ini cara saya ya. Mungkin mungkin kalau misalkan ada cara yang lain boleh. Tapi yang tadi kalau untuk pernyataan Akbar yang pertama yang tadi ya, ini kurang tepat. Jadi kalau ditinggal disubstitusikan begitu ini kurang tepat karena memang itu tujuannya ya karena A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 itu kan
hal yang belum kita ketahui sebenarnya, hal yang belum belum ada yang harus kita cari gitu. Jadi tidak bisa langsung langsung apa langsung substitusi seperti itu gitu kan. Nah ini kalau untuk kontrapositif salah satunya saya menggunakan kontrapositif. Salah satu apa namanya soal yang menggunakan positif. Kemudian boleh mungkin eh, buat pelatihannya ini ada misalkan oke coba yang nomor 8 ya coba nomor 8 silakan dicoba-coba ya dicoba-coba coba-coba coba juga ya. Coba yang nomor 8 ini 8AB ya nomor 8A gampang ya tinggal tinggal kalau 8A pembuktian langsung ya kalau 8B ini nggak bisa pembuktian langsung ya kalau 8B tidak bisa pembuktian langsung kalau yang 8A bisa dan silakan ya dicoba-coba. Kalau yang 8A itu buktikan bahwasanya jika X dan Y rasional, rasional itu artinya yang bisa dijadikan pecahan ya, maka X dan X tambah Y dan X kali Y itu rasional juga. Ini mudah, yang 8A mudah, yang 8B ini kalau saya ngerjain ini kayaknya pakai pembuktian tak langsung ya. Tapi ini jenisnya apa ya? Kontrapositif juga nggak? Nggak, kalau 8B ini pakainya kontradiksi. Nah, apa ya bedanya ya? Apa ya? Ini strategi pembuktiannya harus dirampung kan ini. Apa itu kontradiksi? Apa itu kontrapositif? Bedanya apa gitu? Digunakannya saat kapan gitu? Ini dipelajari kan di kalkulus. Semester 2 belajar nggak di kalkulus? Apa ininya? Apa strategi pembuktian? Ada pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, ada pembuktian dengan kontradiksi, ada pembuktian dengan kontrapositif, pembuktian limit, pembuktian turunan, pembuktian integral. Ini kayaknya belum sampai ke sana. Kemudian ada induksi matematika ya udah ya, udah induksi matematika sudah. Salah satu strategi pembuktian juga. Sebenarnya pembuktian itu banyak ya. Nah kalau yang apa? Ini saya coba kasih clue. Clue-nya adalah si clue-nya ya 8A. Oh, 8A aja deh. 8A sebenarnya gampang. Clue-nya adalah asumsikan X sama dengan A per B, Y sama dengan anggaplah P per Q, di mana A, B, P, dan Q-nya itu bilangan bulat. Asumsinya begitu. Karena kan ini rasional ya. Rasional itu ya bentuknya begini ya. Ya 2 per 3, 3 per 2, 5 per 4, 7 per... Dan seterusnya ya. Rasional itu ya bentuknya begitu ya. Bentuknya itu ya 7 per 2, sampai 5 per 4, dan seterusnya ya. Pokoknya bentuknya begini aja. Ya, ada atas, ada bawah, atas bawahnya bilangan bulat gitu. Termasuk bilangan bulat juga termasuk bilangan rasional. Ya. Ya paling gitu aja mungkin untuk latihan ya silakan untuk yang 8A bisa pakai pembuktian langsung. Yang 8B ini kalau saya sarankan menggunakan pembuktian kontradiksi. Jadi apa ya, mengasumsikan bahwasanya Y-nya itu bilangan rasional ya. Yang B ya, maka akan seperti apa gitu. Nah, kontradiksi. Ya paling untuk saat ini segitu saja materi kali ini saya kembalikan ke
kepada MC. Terima kasih. Untuk materinya ini apa sudah selesai, Kak? Udah itu aja nggak apa-apa. Kalau banyak-banyak ya tetap apa. Untuk latihan ini kira-kira boleh dikumpulinya terakhir itu kapan, Kak? Hari Ahad boleh, hari Minggu ya, hari Ahad. Ahad malam. Hari Ahad, hari Minggu. Minggu. Oke, mungkin untuk format untuk penentuannya apakah tetap mau di form apa mau lewat ini Ya udah nggak apa-apa kalau via misalkan ini WA apa bagaimana, Kak? boleh via WA deh nggak apa-apa deh. Kalau memang tadi kan ada akbar kendala di device, via WA aja boleh, nanti akan saya, kalau via WA kan gampang ya, di via WA nanti langsung ke saya coba kasih insight ya, atau kasih koreksian gitu, langsung saya chat aja gitu langsung di situnya. Boleh silakan. Dan via WA, Kak. Lewat Boleh ya. apa mau Langsung japri aja boleh. langsung jawab. Langsung Iya, japri Kak. aja boleh. Ini udah selesai ya, Kak? Ya untuk saat ini boleh. Oke. Oke, baik, Kak. Oke, baik, Kak. Terima kasih udah memberikan materi buat kita, buat teman-teman. Semoga materi dari Kak Agus bisa bermanfaat ya buat kami. Oh ya, sebelum kita tutup, Kak Semami ini mungkin ada sesi dokumentasi ya, teman-teman. Di sini dari tim kreatif di sini ada Nada. Halo Nada, bagaimana? Halo Kak, iya boleh. Teman-teman boleh on cam ya. Yuk, Ayo, ditunggu. Yang bisa on cam ya teman-teman. Waliha, Noi, Tashifa, Nia, Handayani Putri. Oke, mulai aja kali ya. Apa hitung ya? 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Save dulu. Boleh ganti gaya? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. oke baik. Terima kasih ya buat Nada buat sesi dokumentasinya. Mungkin buat kelas Mami ini kita akhiri ya teman-teman. Tuan, aku sebagai MC Mami ini minta maaf apa yang salah dari aku. Tetap salah dari aku. Mungkin aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih Terima kasih teman-teman buat Kak. Kak Agus ya. Buat ya teman-teman.